satu itu jangan marah-marah tak kalau cukup. Bukan saya marah, cuman mulutnya itu nggak ada aturan. Iya. Ya memang otak orang Kristen itu otaknya dengkul. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Halo saudara Yehezkiel. Halo Bang, selamat malam Bang. Malam juga dari Kristen. Iya. Ini apa ini? Iya, silakan buka kameranya, Bang. Ini apa ini? Tahu abang apa itu yang dipegang? Ini kenapa? Gimana saya balikin kameraku ya? Saya balikkan kameraku ya. Enggak, ini berbicara mengenai Tuhan atau utusan Tuhan. Tidak apa-apa. Saya balikkan kameraku dulu ya. Ini pelajaran ini berharga. Ini apa ini? Apa itu? Salah. Mazmur dan Mesianik. Perjanjian baru, Mazmur. Mazmur dan Amsal. Demikian. Ini berisi tentang perkataan-perkataan Yesus yang dituliskan oleh yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atas pernyataan Yohanes, atas pernyataan Lukas, bukan pernyataan Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Semua yang dikatakan di Bible di sini yang mengakui dirinya sebagai Tuhan adalah atas pernyataan Yohanes dan atas pernyataan Matius, Lukas, apalagi begini begono lah seperti itu. Kan murid-murid Begitu, kan? Yesus. Perjalanan hidup Yesus kan yang disaksikan murid-murid Yesus. Yang kutanyakan sama abang, makanya dipahami. Pernyataan Yesus, bukan pernyataan Yohanes. Nah, betul itu betul. Betul. Harus Kadang Yesus. kalau saya bertanya, kadang-kadang kalau saya bertanya di room live orang diskusi agama, saya tanya tentang pernyataan Yesus, dikasih pernyataan Yohanes. Kan lain. Indah sekali, Bang. Mana keren kali ya begini. Betul. Yang Aku sering mengalami ditanya, itu. yang ditanya pernyataan Yesus, terus yang dijawab pernyataan Yohanes. Kan lain, kata lain. Makanya lain, sering kayak saya katakan di sama di live orang Kristen itu, otakmu itu taruhnya di kepala biar pintar, jangan didengkul, jangan dipatat gitu. Iya. Betul. Jadi kalau orang bertanya, Anda pahami jika dia bertanya tentang pernyataan Yesus, Anda kasih nafas tentang pernyataan Yesus, bukan Yesus. Yohanes. Mantap. Kalau ada orang bertanya, Masuk akal. kalau Anda bertanya siapa nama itu, contoh ya, itu namanya si Ucok. Kalau saya itu namanya siapa itu, kamu jawab, Bobby, kan udah lain. Pertama kau Kan juga udah lain. SMP. Tanya kau juga. Kenapa kau dipecat dari security? Kenapa pula aku yang kau tanya? Kau penipu kau cuma. Saya tahu latar belakang dulu. Lama kau. Orang lagi Ini sama Bang Cuma ini. Ya, silakan Bang Cuma. Tanggapi itu. Yusuf. Oh, dia orang itu dendam pribadi itu. Dulu pernah ku tampar mulutnya di mana pinggir pantai ketika dia curi ayam. Ada saya di situ, dia dendam sama saya. Kristen makan babi sementara Yesus tidak menyuruh untuk makan babi. Gimana itu? Nah itu, gimana itu? Itu. Amisu mengenal Tuhan Sang Pencipta lewat mana? Tanpa Yesus. Kalau tanpa Yesus, Amisu bisa mengenal Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu telah menciptakan kamu, menciptakan bumi, langit dan bumi. Itulah dia Sang Pencipta.
Pertanyaan saya. Sama kalau dikatakan dengan agama orang kita yang Muslim, Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Begitu juga saya sebagai Kristen. Sang pencipta itu adalah Allah. Kalau orang Muslim mengatakan Allah. Ngerti? Pintar. Tanpa Pintar. Tanpa Yesus, kamu bisa mengenal Oke, begini. Di mana di Bible mengatakan bahwa Yesus menciptakan langit dan bumi? Ini kan kau bicara klaim iman. Artinya gini, ada pertanyaan seperti ini, bagaimana kau menjawabnya? Bagaimana atas dasar apa Tuhan itu menciptakan? Bisa nggak kau jawab ke situ? I miss you. Apa bang? Atas dasar apa Tuhan itu menciptakan? Dasar apa? perbangunan. Maksud abang gimana ini? Kau klaim Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lalu atas dasar apa Tuhan itu menciptakan? Mana aku tahu itu klaim gimana maksud abang ini? Tak ngerti aku jadinya. Dikasih paham dikit bang, biar aku bisa jawab. Gini, simpel ada. Terus? Ya makanya, kau cuma klaim, kau cuma membaca, ternyata kau tidak bisa memahami. Sebentar dulu. Kita ini tadi lagi membahas Tuhan dianggap sebagai Yesus. Yesus menuhan dijadikan sebagai Tuhan. Gimana ceritanya itu? Itu yang kita bahas tadi di sini. Kita belum sampai di situ. Yesus Katakan. gini, Yesus dianggap sebagai Tuhan. Itu artinya tanpa Yesus kita tidak akan pernah sampai ke Bapa di surga. Gitu maksudnya. Oke. Dalilnya di mana, Bang? Mengerti? Dalilnya di mana, Bang? Dalil. Jadi ku garu-garu aja kepalaku jadinya begini, Bang, cuma. Saya Kalau belakang. sama orang-orang kami ini. Iya, kepalaku banyak kali kutu jadi kalau berkata seperti itu. Iya. Mereka ngarang ya. Tanpa Nggak ada dalilnya. akan pernah sampai ke Bapa. Begini ya, saya katakan ya. Barang siapa yang tidak ada data yang berkata menjadikan sebagai Tuhan, itu berbohong atau tidak? Bohong. Bagaimana itu, Bang? Bohong. Siapa ini namanya tadi? Kayak kawanku ini si capek, yang satu siapa? Muskanan. Yang berkata Yesus itu adalah Tuhan. Apabila tidak ada dalilnya, Bang Muskanan, itu dianggap berbohong atau benar? Muskanan. Nyong, meong. Itu kan? Lagi nyong meong. Tidak ada data itu dah, sama artinya berbohong itu, Bang. Nyong meong. Gimana itu kan? Jadi meong jadinya, jadi meong. Memang jadi meong. Dari tadi aku keliling komal ini, baru aku tahu jadi meong. Jadi meong. Jadi meong. Oke, I miss you, bagaimana kau berteologi? Kenalkan dulu Tuhanmu, biar kenal kami semua. Coba kenalkan dulu Tuhanmu. Tuhan, kuda ku katakan tadi, yang menciptakan langit dan bumi, serta yang mengutus Yesus, itulah Tuhanku. Ya, masuk logika. Jadi penjelasanmu ketika menjelaskan Tuhan bisa diterima logika. Itu kan kau bicara klaim aja. Semua manusia bisa. Yang mengutus Yesus itu? Yang mengutus Yesus itu siapa? Apa yang? Yang mengutus Yesus siapa? Nggak tahu. Apa itu? Yang mengutus Yesus siapa? Yesus mengatakan
Bapa di sorga mengutus aku. Terus aku. Jadi, jadi Yesus di situ adalah utusan. Utusan. Jadi yang mengutus dia Yesus adalah Bapa di sorga. Begitu juga Tuhan saya adalah Bapa di sorga. Yang Mantap menciptakan kali. langit dan bumi serta Dan yang bumi. mengutus Yesus. Betul? Keren. Yang menciptakan langit dan bumi serta yang mengutus Yesus itu adalah Tuhanku. mengenal sang Tuhan. Pintar. Kalau Anda mengklaim tadi bahwa Yesus itu ada Tuhan, tunjukkan kepada saya datanya bahwa bahwa pernyataan Yesus di Bible di mana dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, Bahwa tanpa Yesus, apakah Anda bisa mengenal sang Bapa? Jawab dulu. Hah? Selamat malam, bisa saya ngomong Banyak kali sebentar? itu kepala aku ini banyak kali. iya. Mas Gia ini dari Kristen. Iya, dari Kristen. Bisa ngomong sebentar, Mas? Buka kamera boleh? Kawan. Yahobu. Yahobu, Bang. Bisa nggak saya ngomong dengan bahasa Nias? Nggak, Silakan. kami. Bentar dulu, Bang. Hosea, ini juga bahasa isyarat ini. Jadi rauga pada Asia, Bang. Aila mano itaku bawani dan rauga. Jadi Ada Ayla. Malu di mana, Bang? Boy fafatuna na ilam balo. Orang apa? Jadi Malu di mana kita, Bang? Pakai bahasa. Abang bisa berbahasa gitu tidak? halo. Halo. Pakai bahasa kita biar orang ini orang di sini biar ngerti. Oke, siap. Kau Ya, silakan. kita sama-sama orang Nias, Bang. Ya, Dengerin dulu ya. Sebenarnya saya malu. ya. Ya, kenapa? Malu di Karena mana, Bang? kamu itu naik di atas ini membawakan bahwasanya kamu itu nggak ada Tuhan gitu loh. Nggak ada imanmu. Siapa yang bilang saya gak ada Tuhan? Saya punya Tuhan. Kemudian Ada saya katakan saya tidak punya Tuhan. Punya Tuhan. Ya mengutus Yesus. Punya Tuhan. Itulah Jadi, maksudku. Yang kamu menciptakan itu langit dan bumi beserta yang mengikut beserta yang mengutus Yesus. Bukan saya permalukan kamu di sini. Memang kenyataan atas Bible. Nah, saya bawa Bible-nya ini ya. Ini Alkitab kita ya. Ini Alkitab kita ini. Nah, ini Alkitab Mereka ya. yang- Gimana ya? Mereka aja yang aneh. Udah benar itu Yesus Ini Alkitab utusan. saya ini. Itu tadi sama dengan suku saya itu, suku Nias. Saya memang suku Nias. Iya. Gini bang cuma di suku Nias ini, orang Nias ini, di Pulau Nias ya, 99% adalah mayoritasnya Kristen. Ada Islam di sana juga ya. Jadi cuma 1%. Ada 1% lah gitu. Iya. Makanya dia itu tadi pakai bahasa Nias gitu tadi. Katanya jangan malu-malukan kita sebagai orang Nias di sini. Kamu katakan kamu tidak ada Tuhan. Makanya saya katakan tadi saya tidak mengatakan saya tidak punya Tuhan. Iya betul. Itu kan? Pu- Cuma Ya, saya Tuhan. katakan saya punya Tuhan. Tuhan saya adalah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, beserta juga Tuhan saya adalah yang mengutus Yesus. Itulah Mantap. Tuhanku. Kalau Anda kalau Anda tidak mengaku Besarkan suaranya bang, besarkan suaranya. kita mengenal Yesus, maka kita akan mengenal Bapa. Besarkan suaranya, aduh. Kepala lagi aku. Besarkan kepalanya, besarkan kepalanya dulu biar besar suaranya. Yesus aja Anda menganggap dia Tuhan. Bagaimana? Pada surga. Betul. Tidak ada di Bible. Tidak ada di Alkitab kita itu bang. Betul? Ada, maka isinya ada. Ya. Di mana? Tunjukkan pernyataan atas pernyataan Yesus menunjukkan dirinya, ya, menunjukkan dirinya
Yesus, aku adalah Yesus Tuhan. Di mana? Pernyataan seperti yang kukatakan tadi, yang kutanya pernyataan Yesus dijawab dengan pernyataan Yohanes, kan udah lain. Ada pernyataan Yesus sendiri ya. Siapa yang mau datang? Di mana? Ada. Di mana Injil Yesus? Hanya harus Setahu saya di Bible, setahu saya di Alkitab gak ada Injil Yesus ya, yang ada Injil Matius, Markus, Yohanes. Itu setahu saya. Siapa bilang Injil Yesus? Siapa yang bilang? Kalau Injil Yesus gak ada. Siapa yang bilang Injil Yesus? Siapa? Kamu. Oh, kau yang bilang tahu tadi. Dulu sedek. Tadi kamu bilang ada Injil Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Di mana bang? Tunjukkan. Karena setahu saya gak ada Injil Yesus di Alkitab. Yang ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apalagi Kisah Para Rasul, Roma, Wahyu, Mazmur, Amsal, gak ada Injil Yesus. Coba tanya, masih mau kau datang besok? Bilang gitu. Kamu mengatakan bahwa Injil Yesus ada. Makanya aku bilang tadi samamu di sini, otakmu itu taruh di kepala, bukan di dekul, bukan di pantat, gitu. Mati lampu di sini Bang Cuma. Mati lampu. Ini Mati lampu, kita Bang. ini siapa ini? Gelap ya. ARN. Semangat siang. Bang Cuma gelap ya. Itu masih terang. Bang Cuma gelap ya. Gelap. Terang. Enggak, lagi mati lampu di sini Bang. Oh, mati lampu. Di Nias ya? Itu cahaya HP, Oh gitu. Iya. Banyak-banyak belajar lagi tadi sih. ARN. Lo di mana lagi nih? Suruh banyak belajar. Enggak salah itu. Kenapa lagi yang salah aku ini? Iya, banyak-banyak belajar lagi. Mati lampu lo Bang Cuma. Banyak belajar gimana maksud abang ini lagi? Kan udah aku katakan bahwa di Bible tidak ada pernyataan Yesus ataupun Injil Yesus. Banyak belajar lagi. Supaya bisa. Kalau ada ya, saya siap jadi guru. Saya siap di sini jadi muridmu. Kalau ada Injil Yesus. Masolang generasi. Gimana itu? Saya mau belajar betul-betul sama Anda. Kalau ada di Bible ataupun Alkitab, ada Injil Yesus. Silakan. Tidak ada Injil Yesus, bodoh. Tadi kamu katakan ada Injil Yesus. Ini memang Tadi ada, sekarang nggak ada. Yang mana benar? ini kayaknya sekolah tematika aja. Tadi kamu katakan bahwa Injil Yesus itu ada, sekarang tidak ada. Yang mana benarnya? Mana yang benar? Mana yang benar? Paham aku loh Bang, kasih paham dulu aku, biar aku belajar sama Abang. Yesus itu firman. Bukan Injil itu kitabnya, kumpulan kitabnya dari Matius, Markus, Yohanes. Kamu nih bertanyanya Begini Bang. Begini Bang. Jadi kamu bilang pula ada Injil. Bang siapa ini tadi mengatakan? Bahwa sebentar. Perkataan Yesus itulah yang di dalam. Ini tadi siapa ini tadi mengatakan bahwa di Alkitab ada Injil Yesus. Di mana itu? Tunjukkan dulu sama saya. Injil. Kalau siapa yang bilang ada Injil Yesus, itu bukan Kristen. Simeon. Injil itu Markus, Yohanes yang menuliskan semua perkataan Yesus. Perkataan itulah yang menjadi firman. Perkataan itu tadi Bang, yang mengatakan itu tadi Bang, Simeon, bahwa di Alkitab ada Injil Yesus. Nah makanya kita tanya di mana? Ya Simeon berarti ya anggaplah dulu dia tidak memahami pertanyaanmu. Tidak memahami, tidak pintar ya.
Otaknya gimana? Di dengkul atau di pantat itu? Jangan jangan Otaknya gimana itu? Bahasanya di pantat di mana? Kamu sementara otakmu di mana bertanya? Iya memang betul. Hah? Memang betul itu. Tapi bahasamu bukan Kristen. Kau bilang kau bukan meluruskan, jadi menghina orang kau. Otak di pantat, otak di mana? Otakmu sana. Oh bodoh. Ngomong. Meluruskan sama. Kamu itu aja yang kau bahas. Saya tadi meluruskan samanya. Bang Ngeong, Berarti jangan dia sekali-kali tidak paham. kamu katakan Sekarang yang kamu tidak jangan ada di Bible. Jangan turunkan saya ya. Jangan turunkan saya lagi. Sampai habis kita ngomong. Jangan turunkan saya lagi. Ya, silakan. Ya? Apa yang kamu mau bahas? Ayo. Tanya apa sama saya? Oke. Saya jawab. Nah. Apa? Tadi Bang Cuma, ya silakan Bang Cuma ya. Yesus itu siapa dulu? Tanya dulu. Nah, silakan. Utusan. Bang Cuma. Utusan Tuhan. Yang bilang utusan siapa? Yesus sendiri. Bukan ini si Aston. Yesus itu siapa? Yesus itu menurut kekristenan yang kita paham melalui kitab Injil itu adalah Allah yang datang ke Anak Allah. sudah Dia itu Tuhan bukan? firman. Dia itu Tuhan bukan? Jangan kau menaik-naik orang. Kau dengar dulu biar paham kau bodoh. Jangan cerita. Saya mau singkat kesimpulannya Bang. Jangan cerita. Saya mau singkat kesimpulannya. Itu manusia atau Tuhan? Dia Tuhan. Bodoh. Dia itu manusia apa Tuhan? Dia Tuhan. bodoh. Di mana? Tunjukkan pernyataan kepada saya. Tunjukkan kepada saya pernyataan bahwa Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan di mana? Itu adalah omongan Yesus. Semua pun sudah dikatakan di situ. Tunjukkan. Abang itu menunjukkan. Balik kau. Tunjukkan kepada saya. Di mana? Tunjukkan sama. Dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Dalil lagi. Injil Matius. Bicara aja udah bodoh kali kau. Nggak ada pernah di Kristen itu bicara dalil. Bodoh. Mana Udah kau di mana ini? Kristen mana kau? Dalil mana kau? Kali kau ini kayaknya. Harus ada dalil. Bodoh kau. Makanya Kristen ngomong dalil, kalau bodoh. kita naik room gini Bang. Kristen berbicara Makanya tentang kalau dalil. kita naik Di mana diskusi di firmannya? rumah Itu yang betul. orang Bukan dalil, asing bukan seperti Bang Cuma di sini, kita harus otak kita di kali kau. kepala kita, otak kita jangan didengkul, jangan di pantat Otak kita. kau yang didengkul. Seperti otak. Bodoh kau. Ya otakmu bicara. Nggak paham bicara apa. Dikasih nggak ada dalil Bang Siu, yang ada firman. Kalau Anda berbicara tak ada dalil, maka kukatakan otaknya didengkul. Kau memang ada kok bicara dalil. Tentang Kristen tidak pernah berbicara dalil. Itu dari bilang otak kau kan kau bawa nama Kristen. Oke. Ya. Kalau pendeta Bicara dalil. khotbah begini, kalau pendeta berkhotbah berdasarkan dalil atau tidak? Firmannya Sebentar dulu. bukan dalil. Sebentar dulu. Kalau pendeta berkhotbah berdasarkan dalil atau tidak? Berdasarkan firman, bukan berdasarkan dalil. Ya. Oke, Paham nggak? semuanya. Paham nggak dalil? Jangan kau sebut tadi nggak paham kau. Bukti. Cocokkan. Atau mungkin kau Silakan buktikan kepada saya Itulah dia Injil pertanyaan mana, kayak anak-anak di kau. Alkitab mana. Sebentar. Tunjukkan kepada saya di Alkitab mana Bang yang mengatakan pernyataan Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nah, pertanyaan kau tuh udah 1000 kali aku dengar dari tadi. Kau baca aja itu semua. 1000 kali. Dijawab. Makanya dijawab kalau sudah didengar. Di dalam firman-firman yang ada tertulis di kitab Yohanes. Markus. Yohanes berapa? Kau baca saja. Yang kutanyakan begini Bang. Yang kutanyakan pernyataan Yesus. Anda jawab pernyataan Yohanes. Kan udah lain.
Di dalam Jadi Injil otakmu itu Yohanes. didengkul. Jadi otakmu didengkul kamu. Apa lagi Injil kamu? Yohanes. Bukan itu bukan firman Yohanes Yang bodoh. kutanya, Itu Injilnya. yang kutanya, Kenyataan yang kau yang kutanya. apa yang di Anda yang pahami dulu, bunyi itu. makanya kalau orang bertanya jangan dipotong-potong, Bang. Yang bertanya, di mana Tanya kau bodoh. pernyataan Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan? Silakan. Kenyataannya itu ada tertulis di dalam Injil Yohanes, Injil Matius, Yang Injil kita Markus, kata, yang Injil katakan, Lukas. Bang, begini, Bang. Yang kutanyakan pernyataan Yesus bukan pernyataan Yohanes. Siapa yang pernyataan Yohanes bodoh? Kau dengar jawaban aku juga. Pernyataan Yesus itu dituliskan dalam kitab yang ada di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bodoh. Gak ada tuh bilang pernyataan ini. Dituliskan, pangkul dituliskan. Loh, Bodoh. di mana? Di mana kau lagi? Makanya aku bilang, kalau aku mau naik di level orang Muslim ini, kalau aku diskusi sama orang Kristen, otaknya bukan di kepala, otaknya di dengkul semua. Kau itu otak. Lain kita tanya, Ontanya kau, otak onta. lain kita tanya, dijawab. Makanya aku bilang, otaknya bukan di kepala, otaknya di dengkul. Kau itu tak paham bahasa. Ngomong. Bicara apa yang orang ngomong. Makanya otak itu dipakai. Otak itu Kalau Bang, lagi dipakai. mabuk, Kamu kalau kan lagi pernah mabuk, sekolah. jangan Guru bicara. pernah mengatakan begini. Bagus, kau. Guru pernah mengatakan, anak-anak, murid-murid, kalau otak kalian itu harus dipakai di kepala, jangan di dengkul. Mengerti? Mengerti. Sekarang Anda sudah tamat. Anda mengklaim bahwa otak Anda di pantat Anda, bukan di kepala Anda. Seperti itu. Aduh Tuhan. Buktinya bisa ku buktikan perkataanku. Bisa ku buktikan perkataanku. Yang kutanya adalah pernyataan Yesus dijawab dengan pernyataan Yohanes. Makanya ku katakan otakmu di dengkulmu. Kau ngerti nggak arti pernyataan? Jangan bicara dengkul-dengkul lah. Iyalah orang apa arti pernyataan? Ini lagi. Udah sekolah tidak tahu arti pernyataan. Busangin amat kau. Oh, marah dia kan? Bukan kau ngomong. Jangan panik, jangan panik. Panik, Anda ini sekolah. Anda ini sekolah. Masa arti dari pernyataan tidak tahu? Sekolah mana kalian? Aja, jangan kau balik-balik juga. Kau Sekolah mana Anda ini? biar kau paham, kau bisa bertanya. Anda ini sekolah di mana dulu? Sekolah di mana Anda ini dulu? Guru kau aku yang ngajarin, guru kau aku yang ngajarin. Iya. Kau usah pelajarin saya. Iya Pak Guru, iya kakek guru, iya kakek guru. Pernyataan itu. Oke. Kamu yang ngajar guru saya. Kau bertanya sama orang tapi Kamu yang ngajar guru saya. Oke. Saya jawab. Anda sebagai kakek guru. Oke, kakek guru apa arti dari pernyataan? Kau tanya pula sama saya, kan bodoh kau. Kau yang tanya, kau udah tahu aku bilang. Kamu yang ngajari guru saya. Kau yang mengeluarkan pernyataan tadi, bahwasanya aku kakek gurumu. Iya. Kan kamu yang mengajari. Bodoh kau. Kan kamu sendiri yang mengajari guru saya. Iya, kau tahu nggak? Kan yang mengajari guru saya kan? Guru bertanya ini. Enggak. Ngerti nggak kau arti pernyataan? Kau jawab dulu itu. Dan kau balikan pertanyaan ke aku. Iya kakek guru, kasih paham pernyataan apa itu pernyataan. Apa itu arti pernyataan ini? Bodoh kau. Tawa sore. Aku terbabak mendengarkan perkataanmu ini, Bang. Ini Nyong Alexander. Masa kita yang Kristen jadi Kristen berdebat? Di sini bukan berdebat, Bos. Esensinya Kalau saja ngomong, udah langsung. jawab saja. Kau kalau ditanya orang kau jawab. Jawab aja udah. Tuh. Apa pernyataan itu kalau kau tahu dulu? Kau ngomong pernyataan Yesus. Pernyataan itu apa? Pernyataan itu adalah perkataan. Perkataan. Iya. Perkataan apa? Apa lagi? Perkataan. Sekarang yang kutanya yang di dalam kitab kita itu perkataan Yesus atau perkataan siapa? Contohnya? Yang di dalam kitab kita itu di dalam Injil. Yang di dalam kitab kita itu tulisan. perkataan siapa? Oke, perkataan Yesus.
Perkataan Yesus. Terus kenapa kau bilang lagi ada Injil Yesus? Yang dituliskan oleh sebentar, yang dituliskan oleh murid-muridnya. Iya. Jelas? Ah, Itu atas bertanya pernyataan. Sebentar dulu. Ini mau dijawab. Kalian itu atas pernyataan Yohanes menuliskan perkataan-perkataan Yesus. Bisa kita katakan benar dan bisa juga kita katakan tidak. Kenapa? Yang menuliskan adalah Yohanes, bukan Yesus. Nah, seperti itu. Jelas? Iya. ya. Jadi artinya menurut kau kitab-kitab ini dianggap tidak benar. Itu menurutmu? Menurutmu dulu. Saya tidak menganggap itu. Saya tidak menganggap itu. Kau yang mengeluarkan pernyataan kitab itu kan dikatakan sama Yohanes. Di sini saya tidak ada katakan bahwa Jangan kau dengar. Bible itu ataupun Alkitab itu dituliskan berbohong. Tidak, saya tidak katakan itu ya, tidak benar. Saya Jadi tidak katakan itu bisa bahwa saja Alkitab benar, itu tidak bisa benar. tidak benar. Saya Kan tidak itu katakan statement itu. kau. Statement. Apa arti statement ini dulu? Kau pula bertanya. Kau sudah jadi. Kakek guru. Kau salah lari bicara kau. Guru, Langsung kan? aja ke pokoknya. Langsung ke pokoknya. Kan Mulut kakek balik. guru. Ya, Kan kau. kakek guru kan? Apa dulu statement? Statement. Ya. Statement. Murid. Jangan-jangan Spiderman. Jangan-jangan Spiderman. Manusia gungu. Kasihan kali papa kau sama mak kau mendengarkan kau nih, Pak. Iya. Manusia gungu. Sudahlah, jangan saling menjelekan ini. Ya. Oh, banyak kali. Banyak kali yang nyerang aku ini cuma. Ya. Ini kebenaran kau. Buruk statementmu. I miss you. Apa artinya statement? Statement apa statement? Nggak ngerti aku statement. Iya, silakan Bang, silakan Pak Listian, silakan. I miss you. Iya. Kau tengok yang Apa lagi? Ku tengok kau yang berdiskusi ini bukan lagi berdiskusi. Jadi janganlah ambil suatu suasana yang berlebihan berdiskusi ini. Ku tengok kau Berlebihan. Di mana saya ambil profesor berlebihan, Bang? kau yang berdiskusi ini. Bukan berdiskusi, berdebatnya kau ini ku tengok. Itu kayak Pak, saya jangan samakan sistem Muslim dengan berkata atas Kristen. sekali, Bang, atas perkataan Alkitab, Bang. Iya, masalah Alkitab jangan bahas-bahas. Itu Atas tidak ada yang urusan dituliskan Muslim di situ. Alkitab. Jangan, saya ada nama-nama, Bang. Abang, Tengok kau ini masih jangan tamat seperti SD-nya itu. kau Saya ini. di sini. Ika juga nggak tamat, Bang. Belum tamat lagi SD ku tengok kau ini. Kalau bahasa Kristen itu bahasa iman. Lagi SD. Tapi jangan udah sok jago kau beginilah begitulah. Siapa yang ngutus Tuhan itu yang ngusuk. Iya. Kau itu. Bukan saya marah sebenarnya. Marah Cuma pula ini. caramu menyampaikan Marah-marah ini cuma. sesuatu yang kau tanyakan itu enggak ada 4 lawan 1 jadinya ini ya. 4 lawan jadi 1 ya. Nggak ada perlu. Kemana ini? Sebenarnya kita mau ini aja kau bikin aja. Kita membahasnya sama. 4 lawan 1 Main. gimana ini? Tunggu dulu. Ada yang kau Ya, bilang tunggu, ya. otakku Tunggu, yang siap, Bos. dipantat. Mana bahasa iman kayak gitu? Kutanya kau dulu, bahasa iman kayak gitu? Gak ada bahasa iman seperti itu. Tapi jangan lancang kali mulutmu itu. Jangan marah-marah, jangan apa kenceng-kenceng lah, Bang. Bahasa agama Jangan kenceng-kenceng. di Jangan panik. hanya Ku tengok muka mendalami abang iman. pucat. Jadi Jangan pucat mukanya, Bang. bahasa-bahasamu itu bahasa Jangan pucat. kau bahasa pasaran. Enggak, bentar. Nggak ada. Sebentar dulu. Dulu tuh bahasamu itu gak cukup. Bukan saya marah. Cuman mulutnya itu nggak ada aturan. Iya, betul Pak Zebua. Assalamualaikum. Iya, memang otak orang Kristen itu otaknya dengkul. Nggak boleh Taklah kau. seperti itu Mulutmu berkata. bincang mulutmu itunya yang ku ralat sekarang. Kalau bahasa Kita mau ketemu di mana? agama,
harus Yahoo benar-benar Pak Cibua. Yahoo Pak Cibua. diimani Pak Cibua. itu sebenarnya. Tapi mulutmu ku tengok Yahoo Pak Cibua. mulut pasaran. Yahoo Pak Cibua. Banyak ngomong kau. Yahoo Pak Cibua. Saya pakai bahasanya sini ya. Yahoo Pak Cibua. Sama kau. Gimana kau juga dewasanya? Tak sama kau. Bagi kau. Bahasanya saya tahu. Tenangkan Tapi diri. mereka Cibua. Marah Bang. Ya. Bukan saya larang dia ngomong, cuman nggak ada sikapnya itu. Ya, Pak Zebo juga jangan marah-marah juga nanti mengeluarkan kata-kata yang tidak beretika. Kau bilang babi Kalau orang dibilang bahasa Ya. tentang agama ini, jadi bahasa iman, berarti Yang marah-marah di apa sini yang siapa? salah dibenarkan. Nah, itu sebenarnya Yang ini marah-marah di sini mulutnya siapa? nggak ada otakmu, di pantatmu lah otakmu. Udah, Pak Zebo Yang juga maki-maki jangan siapa? berkata-kata seperti itu. Nanti sama saja nih nanti. Dia maki-maki di sini siapa? Ya. Nggak ada Siapa etika yang maki-maki? itu. Nampak kali kau yang tidak punya sekolah itu. Ya. Yahoo Pak Cibua. Tak sama kau. Yuk, Amisio bertanya aja. Jangan maki-maki Pikir Bang. udah profesornya otakmu itu. Masih banyak yang profesor dari Kristen ini belum pernah ku tengok mulutnya kayak gitu. Otakku. Begini. Lama stroke ya. Otakku di kepalaku bukan di kepalaku. Lama Otak stroke ini. saya di kepalaku bukan di patatku. Kau suruh-suruh orang di pantatnya otaknya. Kalau diskusi itu dengan kesadaran, dengan hati yang Ya. dengan Ya. hati yang dingin, Ya. mata yang dingin, itulah yang sebenarnya Bos. diskusi. Kau Siap bos. Maaf bos. kan orang di pantatmu lah otakmu. Oke, udah Pak Siap Zebo. bos. Sorry bos. Tenang ya Di Pak Zebo ya. room si Juma ini, room si Juma ini nggak ada yang beres ku tengok. Siap bos. Sorry bos. Oh siap bos, mulutmu kayak taiknya mulutmu. Buat Bang Cuma. Cuma kenapa yang mabuk jadi dikasih naik? Jangan berhasil Aduh. Pak Ah, Zebo. di sini lah Tenang, kendalikan perkembangan diri. Indonesia inilah, kayak ginilah. Ini udah mabuk tua ini. Ah, Hos. Udah mabuk tua ini. dilintasi dengan agama. Ah, inilah kejadiannya. Mabuk tua. Mulutnya pun nggak ada Sama otaknya. kenyataan. Ya kembali ke diskusi. Ayo Kenyataan kembali kamu ke itu nggak diskusi. ada. Biar jangan nanti Tak jadi usah naik-naik di sini konflik. lah, di room kayak gini. Ini Oke, sudah mulai diskusi saja. Kita jangan marah-marah lagi di sini. saya mah Ya Pak Zebua. Saugel ya Pak Pucak Zebua. abang. Sudah. Abang kenapa pucak? kayak enggak. Dia dikasih 3 kongkuan dia. Ini kali dia yang lepas. Orang belum, Kenapa udah panik mabuk kali? ya. Jangan panik bang. Abang jangan panik. Panik aku, bukan panik. Tapi pucak. Cuman cara Nggak panik, tapi penyampaian pucat. itu nggak punya etikanya kamu. Sementara yang kubas Nggak panik tapi pucak gitu. tentang agama. Enak kayak gitu. Sebentar, kau panik tapi pucak gitu. Pentak. Tadi dia minum kong, dia minum tua di warung 3 kong tadi Arman ya. Palestina. 3 botol itu tadi. Iya. Menu Dia minum di warung tadi 3 kong. babi. Bukan peminuman Gila. babi. Ini ada apa? Etikanya kau. Etikanya kau. Kamar kamu. Oke, sudah Pak Zebua. Sudah tenang. Christian. Tenang. Jangan. Tidak punya Istrimu. aku tidak punya ikatan tapi dia berkata babi. Nah gitu kan. Babi apa? Sudah Bapak. Itu orang kau. Udah berapa Tadi dia tahun? minum tua di warungku 3 kong. Jangan membingkai. Mabuk ya. Punya 3 kong. Anjing kau. Makanya itu buka baju. Kepanasan. Sudah kepanasan itu. Sudah kepanasan dia itu. Kalau dibilang Tapi panik. MSU, Nggak panas tapi panik. kalau dibilang diskusi dengan agama, harus dengan hati yang senang, pikiran yang waras, bukan otakmu jadi di pantatmu.
Itu sebenarnya punya etika. Bukan gak waras. Baru kau udah dibilang kayak gini, baru kau bilang kau tuduh orang minum. Kan orang kurang ajar juga kayak gitu. Udah lama stroke ini. Allah. Katakan minum tua besok ya. Macet. Silakan Bang. Bagusanlah kita minum Kabongkar. daripada kayak gitu orangnya. Kita bongkar dia. Tua di warung. Nah, Bagus Listian ini mau memainkan. bagus minum ya. Memperbaiki. Bodoh. Bagus minum. Itu ngomongnya ngelabur itu. Apa nggak minum itu? Saya punya lapar, saya punya tua. Otak kau dari cara bicaramu aja pun gak punya Dia datang ke warung babi kau. bakar ujungnya dulu Bapak Listian. Bakar ujungnya. Bakar ujungnya dulu. Kalau memang kau yang Bakar ujungnya. Bakar. dengarkan Udah dulu. beres dulu kamu, udah beres. Memang benar kau Sudah beres dulu kamu. dengarkan dulu. Sudah beres dulu. Beres dulu. Kau yang beragama itu salah-salahnya pun agama orang jangan kita singgung-singgung, itu urusan dia. Itulah iman itu, bodoh. Nah kan? Berarti Bapak pintar begitu. Besoknya kan dia pengen minum tua lagi. Iya pintar. Itu udah tepat. Iya pintar. Sorry pintar. Hanya menyindir-nyindir agama orang Anda lain. tahu Bang, keluarga saya bagaimana ini? Kacau kali semua. Pintar. Gara-gara Sorry, pintar. MSU mengatakan Yesus itu utusan, marah yang lain. Nah, dipaksanya saudara MSU mengaku Tuhan tidak bisa dia karena memang hanya utusan, gitu maksudnya tadi. Saya semua tadi. Dia menganggap Ya utusan. Ngapain yang di situ? Kira dasarnya apa nih dari Bang Aimisio mengatakan Yesus itu adalah sang? Kan bakar ujungnya biar lebih tenang. ngomongin yang lain lagi. Ya. Kalau yang menjawab itu berantem aja ini. Asik itu aja yang diomongkan apa itu dijelaskan pun cuma mas kiri keluar kanan juga nggak paham juga yang itu apa. Jangan itu aja. Pak. dijelaskan pun sama kalian nggak ngerti otak kalian itu. Siapa yang gak ngerti lagi? Aku. Oh, Kristen gak ngerti ya? Padi kau jangan buka mulutmu itu. Coba Kalau doanya Kristen dulu. dijelaskan Oke, sama silakan Kristen Bang gak Zuma ngerti begitu. pimpin doa biar kita berdoa dulu kita ini dengan baik. Coba Kalau dulu itu ketahuan kalian itu, di situlah ukuran iman kalian itu. Abang kita ini meluncing orang lagi. Bahaya ini. Ukuran itu. Dikasih berarti. Pak RT, tolong diamankan dulu Pak RT. Ya, dari tadi saya berusaha mengamankan tapi tidak didengar-dengar ini sama Pak Listian. Tapi didengar ini, bakar ujungnya dulu Pak Listian. Isap bye-bye. Silakanlah. Aku gara-gara nggak ada etikanya itu yang saya larang itu. Masalah berdiskusi itu nggak saya larang, cuman mulutnya itu nggak teratur. Ulau. Terima kasih Pak Jebu asal sudah mengingatkan. Yang pula bilang orang Masyarakat gila. tinggi kita yang hidup di ini. Ingatkan kita semua, Sekarang kita mau jangan dengar merasa Nyom hebat kita Alexander. yang hidup ini. Kakak Nyom, boleh dong dijawab itu Kakak Misio. Benar apa salah? Nah, ini seorang Salah. Jadi orang gila aku jadinya. Ada gila. Cuma menurut pendapat masing-masing ini. Bakar ujungnya dulu. Oke.
Saya paham itu. Saya dianggap gila karena saya mengklaim tadi bahwa Yesus itu utusan, begitu kan? Iya, iya. Tutup mulutmu itu, jangan bahas-bahas agama orang. Bisa orang selesai bicara baru bicara lagi. Bahas Saya agama di sini. Bang. Tolong hormati saya. Yang ku bahas di sini agama aku, Bang. Bukan agama Islam. Namanya diskusi. Tadi dikatakan Nggak bahwa masuk Yesus di itu otakmu utusan. itu, Ini kira-kira Ini bahasku, Ini bahasku pada agama Kristen. Waduh, Bukan salah agama pelanggaran Islam. ini. Pakai bahasa yang semestinya, Bang. Nggak ngerti saya. Nah, artinya begini Pak RT, yang Siap. ku bahas adalah agama Kristen, bukan agama Islam, betul kan? Betul. Bahasamu aja pun ku tengok nampak kali kau nggak punya sekolah. Ini juga Bapak belum selesai orang bicara, kok potong-potong. Saya usir dari warga aku ini. Diskusi yang sehat, ganti-gantian. Ya, betul. Ya, tidak apa-apa untuk hiburan kita ini. Biar Bapak ini, juga. bentar dulu. Bapak ini, Yesus itu Tuhan bukan? Yesus kan nggak sehat. Palestina Cibua, Yesus itu Tuhan atau utusan, Bang? Bukan gurukunya kau. Palestina. Bukan gurukunya kau. Berat. Iman saya lah itu kalau memang Yesus itu Tuhan. Iman saya lah itu. Enak lihat Iman orang itulah iman. Di mana Iman datanya itulah itu, Bang? imanmu. lihat Itu orang kalau mabuk. saya. Di mana datanya itu, Bang? Gimana lagi datanya? Saya. Apalagi datanya. Jadi Anda kepercayaan ini saya, mengatakan apalagi Yesus datanya. sebagai Tuhan tanpa data, begitu? Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, tidak ada data, begitu? Udah saya bilang itu kepercayaan saya. Ada datanya tidak? Apalagi kau nanya-nanya data kau. Ada datanya tidak? Tak sama kau. Datanya tidak, Pak. Seharusnya Palestina ini bilang imani saja. Itulah. Apalagi? Hilang setelah darah roh mabuk. Sorry, pemirsa, teman-teman. Harga saya sedikit rusak ini. Tolong dimaklumi. Sudah punya ginjal kayaknya Bapak ini. Sabar. Bantu nanti itu warung. Itulah kau di situ kan? Sudah pernah amnesia Bapak ini kayaknya, pernah amnesia. Asik. Itu pengaruh tua malam ini itu. Kayaknya enggak, kayaknya Bapak ini kemasukan Roh Kudus kayaknya. Almesiu. Kau mualaf ya? Siap. Almesiu, kau mualaf ya? Siapa mualaf? Kau. Mualaf lagi katanya. Aku bukan mualaf. Bisa sopan sedikit si Tepo. Sopan. Kau mualaf ya? Ya, saya RT loh di sini. Bukan. Tolong hargai. RT enggak, iya sama. Enggak, kau tanya tadi di mana dalilnya Yesus itu mengetukan, kau bilang kan? Dari dulu yang kukatakan, sebentar dulu. Yang kukatakan di mana pernyataan Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Silakan. Jawab. Yang kau tanya baru-baru ini tadi, di mana dalilnya Yesus mengaku Tuhan, kau bilang. Semenjak dari dulu nggak ada Yesus mengaku Tuhan seperti Allah itu, ya. Ini sama Bang Juma ini ya, Jawab itu Bang Juma. Mau diskusi atau mau marah-marahan nih? Iyo, aduh. Bukan marah. Yang dengar Pak RT ini. Tadi ngomongnya dari marah-marah. I miss you ini Kristen Bang si Tepu. Ini Bang Juma, bukan ini samamu ini. Aku bukan dirimu, bukan aku. Amis itu Kristen gila. Dia Kristen Bang, Kristen yang Kan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Allah itu Anda berdiskusi sama Bang Juma. Pokoknya dikasih minggir dulu Pak Listian.
Bapak Listian, rokoknya dikasih minggir bang. Oke. Oke. Pelanggaran gitu. Udah mabuk tuh payah lah. Iya, saya sudah menertibkan ini, tapi tidak ada yang menertib Mabuk. ini. Siapa yang mabuk itu? Aku. Iya, tidak ada yang bilang mabuk, tidak ada. Kira-kira kok Salah itu. Oke. Iya, masih mau tunjukkan data apa ini? masih waras. Tunggu dulu. Yang saya bilang Iya, itu, tunggu. kalau memang diskusi harus dengan Memang, oke. hati yang benar-benar diimani. Matilah saya, Pak Bukan Heru kayak datang. yang dibilang MSU itu otaknya yang fantastis, otaknya yang desulnya lah. Itunya yang saya larang, yang dikasih salah lah. Begitu. Sehingga yang mendengar itu, oh iya ya. Jadi Oh iya. I miss you. kayak gininya, Ya, otaknya jadi di pentasnya. ya, Udah. I miss you. ya, Iya, Banyong. iya, Kepala desa. iya. Ganti namamu aja jadi kepala desa. Belum desa. Lengkap kan? Udah malam ini, udah jam berapa ini? Udah jam 1:30, bentar lagi nih loh. Iya. Ayo Bang Listian, tanya menurut tema sama Bang Zumanya. Bapak masih dalam Ini- pengaruh mabuk. Bagaimana ini Pak RW? Warga kita Kalau tema ribut kali. itu kurang pandai saya tanggapi ya. Begini, Bang Juma, kalau tema itu kurang pandai saya tanggapi ya. Karena Alkitab saya tidak ada di sini. Memang pandai kan kok. Kalau dia saudara MSU ini Bisa-bisa Bang Juma percaya Yesus katakan saya Tuhan, asumsi gitu. lagi. Bisa Beliau nggak katakan percaya lagi Yesus Tuhan. asumsi ya. Saya kan dia asumsi, percaya saya pakai data Yesus loh. utusan itu loh. Kalau nggak percaya dia ya, Utusan. tak usah. Bukannya utusan, bahkan Yesus mengatakan di Injil Matius adalah Yesus adalah hamba. Betul. Hamba dan utusan. Kalau memang utusan sama kau ya utusan. Kenapa Apa lagi? dituhankan? Mati nih. Akulah itu, kepercayaanku lah itu. Wah, gawat. Gak gawat itu. Dia Yang mana satu? Lah, Yang mana satu? gawat itu Bang. Tuhan itu cuma satu. Bang Jibu, udah gawat itu. Kalau gawat sama kau nggak gawat sama aku. Ya. Iya, kasih minggir rokok dulu Pak Listian. Tak lama di blok Anda Apa? sama TikTok. Tuhan itu cuma satu yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya termasuk Yesus. Itulah Ya Tuhan. lagi. Siapa yang bilang sama kau? Udahlah, Tuhan. Nggak usah itu yang kau bahas lah. Yang lain Memang Tuhannya Kristen gak pakai cemburu. Ya. Yang lain sudah habis. Jangan kejang-kejang lah. Tuhan. 200.000 Langsung mati kita. Bingung ini. Yang katakan itu siapa? Tuhannya Kristen gak cemburu. Kan siapa Jibuan? Nggak saling berantem Tuhan orang itu. Orang ngomong itu. Kadang-kadang tak masuk logikanya pertanyaan. Gak dengar dia itu udah mabuk, Gak dengar dia. kalau Mabuk dia itu. Kalau kasih tutup dulu kamera kau. Mati nih. Dulu kakak. Dari tadi kau ngecas saja kau. Ini dulu main kita. Ya bapak sama Ambil anak dulu sama kapak. orang berantem jadi Tuhan orang tuh. Udahlah, kamu Jangan samakan bodohmu sama Kamu udah pucat kayak gitu. Amin dulu kapakmu, main kita ayo. Sama-sama nih. Atau ada tombakmu itu. Gimana ini Pak RT? Pak Zibu. Sama nih kan. Iya tombak nggak? kurang paham ini saya Pak Dusun karena dari tadi ribut masalah
Judul awal nggak nyambung-nyambung sampai sekarang. Ada Pak Dusun ini. Ya, kan? Pada ada di sini. Tinggal kalau desa yang belum ada. Besok di Medan nggak boleh ada yang jual podcast gitu. Besok di Medan boleh ada yang Kalau desa. Kalau desa ini. Pak Lurah yang ada Pak Lurah. Pak Lurah kepala desa gak ada. Hancur Parkir sudah ada. Aman motor kita ini. Besok di tempat Malaysian nggak boleh ada yang semua lagi generasi hancur sudah. Begini Bang Cibua, begini. Kenapa aku katakan tadi bahwa Kristen itu dipatahnya karena mereka katakan yang tidak ada datanya. Makanya saya katakan otaknya bukan di kepala, di dengkul. Itulah yang saya bilang itu. Itulah yang saya bilang itu. Memang benar. Iya. Kalau otaknya di kepala begini. Kalau otaknya di kepala tadi, pasti dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Datanya. Karena dia katakan tidak ada datanya, makanya aku katakan otaknya didengkul. Iya. Sebaliknya otakmu itu yang di pantatmu. Kenapa saya bilang? Seakan-akan kau paksakan orang. Di mana? Karena pengetahuan manusia ini berbeda. Kan saya berkata berdasarkan data. Jadi kalau data saya di sini, ikuti alurmu dulu. Tunggu dulu. Saya ikuti dulu alurmu. Jadi kalau sebenarnya tidak. Bentar dulu. Jurus mabuk itu ini atau jurus apa ini? Pak Bakar dulu Bakar. Pak Lurah selesai kita. Udahnya. Saya ikuti dulu alurmu. Dia tidak sanggup menjawab. Jangan sampai kau bilang otakmu di pantatmu. Itu yang saya bilang itu. Oke. Saya paham. Sorry. Oke, sorry. Seakan-akan aku minta maaf. Minta maaf kan. Sudah waktunya tidur. Pak Sekian Cibua, aku minta maaf ya. Ayo pulang. Minta maaf dulu ya. Sekian. Oke, bentar dulu ya. Kepada semua tadi yang kukatakan ini hancur sudah. Saya minta maaf ya kepada semua yang kukatakan otaknya didengkul tadi. Saya minta maaf semuanya ya. I'm sorry. Saya juga maaf yang sudah kukatakan otaknya didengkul di pantat. Saya minta maaf ya. Malaysian parkir di mana motornya tadi? Christian bisa pulang sekarang. Yakinlah. Iya. Christian, sel sudah mau tutup. Ayo Christian. Kelurahannya ada 2. Dokternya udah datang, dokternya udah datang dijemput. Kelurahannya ada 2. Rekrut ambulans, tolong naik. Allahu Akbar. Masya Gak ada tapi lurah ini. Tinggal kepala desa yang gak ada ini. Pak Desa. Ada kepala desa sudah ada Pak tadi. Kades. Pak Desa sudah hadir tadi, Pak Amisio. Tinggal mobil mati tidur. Mana bapak itu tadi? Kabur ya. Allahu Akbar. Mana bapak itu tadi? Kenapa kabur Pak? Pak Itu sama dengan suku saya juga itu Bang Cuma.
Bang Juma sama dengan sama apa? Tidak ada yang sama apa di suku kami sini. tuh. Tolong turun Pak. Masa yang kita jemput kan Saya sudah jemput tadi ya. Kebetulan Bapak Listia tadi tuh depresi gara-gara sedang mencari Tuhan. Jadi dia gitu, ya. depresi ya. Wajar. Wajar ya. Allahu Akbar. Tidak bawa suntik Pak dokter. Oh, kebetulan saya sedang di perjalanan pulang ini Pak. Oh iya bersyukur lagi. Heran Sedang aku membawa alat begini. saya. Begini. Di Komal ini kan komalnya orang Muslim. Heran aku tiap kali aku naik di Komal Muslim, aku katakan Yesus sebagai utusan. Naik orang Kristen maki-maki. Kalau paham saya Dia nggak terima, dia nggak Komal terima. ini bukan Komal Muslim Bang. Cuman mau mencari kebenaran. Iya. Ya. Ya kan? Ini kalau di live orang lain, kalau di Komal sebelah ya, di Komal sebelah, kalau saya katakan adalah Yesus itu utusan, terus naik Kristen yang lain, marah-marah, maki-maki. Heran aku. Yang dia Bang. Bilangnya Panik, bukan kecil-kecil, udah panik lagi. Muka pucat lagi. Iya. Datang polisi bubar semua. Malam ini edisi spesial ini Bang Suma. Jadi kita mengumpulkan masyarakat. Siap Bapak Lurah, siap. ada Pak RT, Pak Lurah, dokternya polisi tidur juga. Polisi. Aduh. Semangat ya. Misiu tetap semangat dan tetap berpegang teguh ya. Pak Lurah. Misi ini. Ya, kalau soal imanku ya tetap teguh pada imanku. Imanku adalah Yesus itu ada utusan. Ia mengatakan dirinya juga adalah utusan. Balik ke tema ini saya. Selesai. Sopir ambulans masuk. Mana tadi Palestian? Gimana mobil sudah Di sini. sopir? Mobil Di sini sudah saya. kayaknya. Pak dokter. Sudah pulang. Pak dokter, tolong sopir ambulans dikasih turun itu. Bang Suma tolong, kalau misalnya Bang Suma lihat pasien saya di sini, tolong hubungi saya ya Bang. Siap, Baik dokter, baik dokter, baik. Apa saya sering ketiduran, makanya terlena. Iya. Dokter Piket ternyata ya. Pak Lurah juga mohon pamit ya. Tetap Iya, siap Pak Lurah, siap Pak Lurah. Kita juga udah mau istirahat Lagi dulu. nih. Udah naik lagi Hutapea. Aston Dokter Hutapea lagi. istirahat Ada dulu lagi ya dia Bang ini. Suma ya. Bangkit Kalau lagi. ada pasien saya Siap. yang kemari, tolong Siap Bapak dokter. Pak RT semua, Pak Lurah, Pak Polisi. Baik Bapak dokter. Ya, silakan. Terima kasih, Selamat malam ya. Selamat malam Terima kasih semuanya. Bapak dokter. Malam. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Shalom. Waalaikumsalam. Iya, salam. Aduh, Ya. ini emisi bikin kacau semua orang. Aparat Jadi aku pula pemerintah. kamu bikin Bang Juma ini Aparat jadi bikin pemerintah. aku yang ribut. Aku gak ada ribut. Oke lah, udah kondusif sepertinya, saya turun dulu, izin turun. Iya, hati-hati di Udah jalan. malam Bang Juma, udah malam. Iya. Allahu Akbar. Datang kucing-kucing, datang marah-marah gimana itu? Iya, gara-gara situ bilang ini nggak ada otak di kepala tapi di dengkul. Iman Alasannya? dia mengklaim tadi bahwa Yesus itu adalah Tuhan tidak pakai data, itu otaknya di dengkul. Mati. Diulang lagi. Nanti naik lagi nanti dia. Ya, Marah lagi nanti. Marah lagi nanti. barang siapa yang mengklaim Yesus itu Tuhan tidak pakai data, berarti otaknya nggak ada, kurang waras. Nah, tapi ya tambah parah, tambah marah nanti. Mungkin begini, mungkin kalau otaknya itu di kepalanya, pasti ada datanya gini Bang. Yesus itu pernyataan Yesus, Yesus sebagai Tuhan itu ada datanya. Contoh Injil Yesus ada, nah, seperti itu kan? Iya. Ini katanya nggak ada. Itu otaknya itu bukan di kepalanya. Berada di mana? Di telapak kakinya. Ya mati meja.
Itu bahasa itu yang tidak diterima mereka. Iya. Memang juga kalau di Komar sebelah begini Bang Zuma ya. Kalau di Komar sebelah saya begitu juga, saya dimaki-maki tuh, marah-marah orang itu gak terima. Ya, yang marah samamu. Siapa yang marah samamu? Kau pikir orang terpancing samamu. Cuman bahasamu itu tidak layak didengarkan. Tuh. Tidak layak gimana? Apa aku salah mengatakan kalau otaknya apa kakinya? Nggak salah. Itu biarlah, itu urusanmu lah sama kepercayaanmu. Apapun kepercayaanmu itu urusanmu. Ya. Haleluya. Ya, jangan kamu jadinya menghina-hina mengata-ngatain orang boleh. Iya, haleluya. Izin bicara boleh? Silakan. Gini Pak Aston, saya sependapat dengan I Miss You gitu, bahwa ini room diskusi yang mengedepankan memang akal sehat gitu. Iya, harusnya lah. Nah, saya ini orang yang begini fair ya. Saya Katolik, Pak. Tapi saya memahami gini ya. Dari sisi Bang Zuma ini bahwa membuat room ini dia mau menggali sejauh mana ya kekuatan dan karakter iman kita. Apakah bertahan atau melemah? Ya. Dan itu diadu data. Sepakat sekali dari I Miss You tadi, tidak ada masalah sesungguhnya. Nah, bahkan di fitnah tadi beliau di fitnah. Nah, tidak jadi masalah. Nah, contohnya tadi mengatakan mana pernyataan Yesus yang mengakui dirinya Tuhan. Pernyataan Yesus. Dan di sini logika kita harus bermain. Nah, kalau kita bilang, oh menurut Injil, pasti kan dia berpikir begini, bukan menurut perkataan Yohanes, perkataan Yesus itu sendiri. Begitu. Artinya di sini memang orang-orang yang betul memang punya kapasitas dan kemampuan berpikir yang luas. Oke. Saya salut dengan Bang Zuma, roomnya Bang Zuma, itu mengedepankan ilmiah. Bahwa supaya kita beriman itu jangan serampangan saja. Betul. Nah, betul yang sampai Pak Sisi Timur. Jangan sampai kita gini. Jangan sampai kita melemah. Kalau melemah memang repot dia. Nah, kita harus saja gitu. Beriman itu tidak perlu itu harus. Sisi Timur tadi bilang Bapak Katolik, ya kan? Kalau Bapak bertanya, ini kan room kita ini kan dibuat oleh saudara kita yang non Kristen, kan begitu ya Pak? Iya. Betul ya, kita nih bicara yang fakta dulu. Ya. Nah, kalau yang masuk itu yang Kristen maupun Katolik melakukan diskus kepada Bang Zuma sebagai pemilik room karena Bang Zuma pengen mengetahui menggali lebih dalam, itu cocok Pak melakukan diskusnya. Tapi yang ironisnya di sini terjadi, ada yang mengaku-ngaku dia Kristen, tapi dia pula yang melakukan pembatahan terhadap Kristen. Bukan jadi dia bertanya jawab dengan Pak Zuma ini. Itu yang saya maksud. Saya sendiri di sini sudah kasih KTP di sini. Dengar dulu, nggak usah kamu. Kamu masuk ke room ini untuk melakukan diskus sama Pak Zuma atau mengeluarkan statement, itu dulu. Hah? Kamu masuknya diskus atau apa? Diskusi. Diskusi. Kalau kamu mau diskusi, kamu kan Nasrani. Ya, kalau kamu Nasrani, kalau mau diskusi mengenai Nasrani, biar kamu lebih dalam imanmu terhadap Kristen, kamu ada pendeta, ada pastor lagi yang Katolik. Tanyakan. Bukan jadi kamu di sini di roomnya. Ya bukan kepercayaanku. Bentar dulu. Kepercayaanku bukan Katolik, Bang. Aku bilang atau Nasrani kan Kristen atau Katolik. Kan begitu. Pahamin bahasa saya ini. Kalau kamu melakukan diskus di roomnya yang non-Kristen, silakan tanya jawab sama pemilik room ini, yaitu Bang Zuma. Biar Bang Zuma juga ada tanya jawabnya. Bukan jadi Bapak yang merasa Nasrani, Bapak menjustifikasi di dalam kekristenan. Ini yang terbalik Bapak kulihat di sini.
Seharusnya Bapak masuknya bukan di room ini. Kalau Bapak mau mempertegas itu, Bapak mempertegas itu di room yang Kristen. Itu yang betul, Pak. Bapak salah tempat ini. Saya naik di sini tadi, begini Bang. Saya naik tadi di sini karena Bang Juma dari bawah saya tengok, Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Makanya saya naik, saya bilang sama Bang Juma, yang Anda katakan itu salah menurut saya ya. Menurut kepercayaan saya, Bang Juma mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu salah. Makanya saya naik tadi. Kapan ada Pak Zuma mengatakan Yesus itu Tuhan? Tanya aja Pak Zuma. Tuhan, jangan Apaan begini? Sebentar dulu. Cerita kan. Sebentar dulu, biar saya tanggapi. Ada Kristen tadi naik diskusi sama Bang Juma. Saya di bawah ini ya. Katanya Yesus adalah Tuhan ya gitu kan. Terus Bang Juma menurunkannya. Gimana itu ini Bang Juma katakan ya. Gimana itu katanya Yesus adalah Tuhan. Tuhan menyembah Tuhan. Terus saya naik. Saya katakan itu salah yang dikatakan saudara itu tadi yang turun Bang Juma. Bang Juma, Yesus itu bukan Tuhan tetapi utusan. Seperti itu tadi Bang. Iya, itu kan karena dia yang masuk awal sebelum Bapak itu. Dia mengatakan Yesus Tuhan sama kayak saya. Yesus itu Tuhan menurut saya. Iman saya mengatakan demikian. Ada yang salah? Ada yang salah dengan statement saya itu, pernyataan saya ini? Ada. Di mana? Salahnya tidak ada datanya. Kamu bicara data. Salah Anda mengatakan tidak pakai data. Kalau Bang Juma yang tanya sama saya kasih datanya. Kalau kau bertanya sama saya, udah lain ceritanya. Berarti kau nggak betul kok Kristen. Itu. Begini, kau mengaku kau Kristen. Karena apa kau mengaku kau Kristen? Itu dulu kau jawab dulu. Kau sebagai seorang Kristen kau bilang. Begini Bang ya. Dasar kau mengatakan saya sebagai seorang Kristen tidak menuhankan Yesus. Oh, kau tidak menuhankan Yesus. Itu hakmu. Itu hakmu. Tapi jangan melarang orang menganggap Yesus itu Tuhan. Itu hakmu. Enggak, begini Bang. Bukan begitu Bang. Begini Bang. Saya paling benci Kristen yang mengatakan ada di Bible bahwa Yesus itu Tuhan. Di mana pernyataan Yesus, Injil Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah itu. Loh, kan saya udah jawab tadi ngomonganmu itu. Kalau kamu bilang selalu berbalik-balik ke situ pernyataan-pernyataan, kamu seolah-olah tidak memiliki topik yang lain. Itu aja kau tanya. Yang dibilang di situ dituliskan. Karena belum terjawab Bang, makanya aku balik-balik ke situ, belum terjawab. Balik-balik. Sekarang apa yang kau tanya? Biar aku jawab. Anggaplah aku nih guru agama. Apa yang kau tanya? Okay. Apa? Ini gini tetap ya maksudnya dia kan ini saya rasa I Miss You ini orangnya mau dibilang ya cerdas. Ini dia mau membuktikan kira-kira mana itu dalam kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus itu sendiri yang mengatakan saya ini Tuhan. Artinya bukan melalui Yohanes, melalui Matius. Jadi begini, ini udah kekeliruan jadinya. Kalau itu berbicara bukan Alkitab lagi. Ya, itu kan maksudnya dia. Makanya saya bilang tadi dia ini cukup. Jadi begini Pak Sisi Timur juga harus paham. Kalau itu dikejar Injil seolah-olah Yesus datang ke dunia ini, dia mengeluarkan Injil itu dengan perkataan dia sendiri, dengan ada nama Injilnya adalah Yesus. Ini kan sudah keliru Pak. Ini kan kekeliruan dalam memahami agama. Sekarang Bapak memiliki apa di situ? Alkitab sebagai pegangan Bapak. Nah, di Alkitab itu udah jelas ada kitab-kitabnya namanya apa-apa saja. Nah, apa isi dalam kitab itu? Itu adalah pernyataan-pernyataan atau firman-firman yang dikeluarkan oleh orang pada saat itu. Yaitu kayak contohnya Tuhan Yesus berfirman. Nah, itu dituliskan di dalam kitab-kitab itu. Siapa yang menulisnya itu? Iya, orang-orang yang langsung mendengarkan di situ, murid-muridnya. Oke, Pak Aston. Nah, kira-kira sanggahan itu I Miss You bisa terima, Pak? Bagaimana, Bang I Miss You? Apa, Bang? Kira-kira sanggahan dari Pak Aston seperti itu, kira-kira bisa diterima atau gimana?
kalian ini sebagai Kristen menuhankan Yesus, saya mau ini sekali, mau pengen tahu kali. Kenapa Anda menuhankan Yesus sementara Yesus sendiri mengakui dirinya, Bapa mengutus aku. Gimana orang abang ini? Jadi begini, Bapak kembali lagi bicara ke situ, bicara mengutus. Berbicara mengutus, itu implisit itu Pak. Sama itu dengan bahasanya, mau apapun itu bahasanya, jangan pula dilampaui kuasa Tuhan. Sifat mengutus itu bahasa bisa kita pakai juga dengan bahasa keseharian. Tetapi yang jelas, kenapa aku menuhankan? Pertanyaan itu benar atau tidak? Dengar. Itu benar tidak? Loh, kalau perkataan itu sudah pasti benar. Firman itu benar. Oh, ada bicara utusan ya? Berbicara jadi Tuhan. utusan. Dengar dulu. Ya, jadi Yesus utusan bukan? Yesus juga. Kok seorang mengatakan utusan? Aku tidak mau mengatakan dia utusan, itu aku juga. Bodoh kamu. Ini yang aku bilang. Ketawamu itu gak dewasa kau. Apa bodoh dalam berbicara? Ketawamu itu. Gak usah lah kau. Iya. Sorry. Kalau kau bosku ya. Banyaknya kau baca dalam jatuh. Aku hidup, aku letak dunia, aku letak pintu, aku balai. Bentar dulu. Semuanya kayaknya Yesus. Kayaknya abang ini banyak menonton film Malampir. Rasulnya. Aduh. Kayaknya abang ini banyak menonton film Malampir. Ya. Malampir. Suaramu kayak mak lampir ya tadi. Ada. Ini manusia apa ini? Kok ada manusia kayak gini ya? Kasian kali orang tuanya punya anak kayak gini. Marah-marah lagi ya? Ini nggak ada lagi. Ini nggak ada di selanjutnya begini. Ini ya, miss you. Gini Bang Amisio. Gini Bang Amisio. Nah, apa kira-kira kalau menurut logika Bang Amisio itu kira-kira saja ya, kalau Yesus itu mengakui dia itu sebagai Tuhan, kira-kira bagaimana? Kira-kira saja dulu. Kalau ada, ya begini. Kalau ada Injil Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan, maka saya gini Bang. Nah, karena begini, sudah dijelaskan oleh Pak Aston tadi bahwa dalam Injil itu tidak ada Injil Yesus dan Yesus. Nah, logika memang ini pertaruhan logika. Saya mau bertanya, kira-kira kalau Yesus itu mengakui Tuhan, kira-kira menurut Bang Amisio kira-kira gimana? Maka ketika saya naik sama Bang Juma tadi di sini, saya katakan itu perkataan saudaraku itu sebelum saya naik itu benar. Atas pernyataan Yesus, atas Injil Yesus. Bicaranya ke Injil Yesus lagi. Jangan kamu bicara Injil Yesus kawan. Nggak ada Injil Yesus. Injil itu siapa ya? Yesus itu sendiri karena firman-Nya dari situ. Jadi kenapa Anda, sebentar dulu, kenapa Anda mengatakan Yesus itu Tuhan sementara Injilnya nggak ada? Injilnya nggak ada, jadi aku tengok. Semua lari pertanyaan lu, nggak ngerti gitu, mas pertanyaan ini. Anda tadi mengatakan Injil Yesus tidak ada, betul? Ya, nggak ada Injil Yesus. Tapi kenapa? Sebentar dulu, ya. Anda mengatakan Injil Yesus tidak ada. Kenapa Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan sementara Injilnya tidak ada? Injilnya tidak ada. Injil apa yang tidak ada? Injil itu ada 4 Injil itu. Dari penulis yang berbeda. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Gak paham dia ini cuma. Coba kasih paham dulu dari pertanyaanku ini. Iya nggak paham. Gimana aku jelaskannya ini? Gimana? Gini. Bang Sisi Timur jelaskan, silakan. Gini. Maksudnya begini, Bang Amisio, seperti Al-Quran. Nah, di dalam itu kan tidak mungkin Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia, tapi di dalam ini kan tulisan. Al-Quran ini kan tulisan. Siapa penulisnya? Apakah betul
Nabi Muhammad itu menuliskan langsung. Memang betul, dia bersabda. Nabi Muhammad pasti bersabda. Dan mengutip. Dan itu dibuatkan dalam tulisan. Seperti itu. Jadi itu dibukukan. Sama seperti Alkitab. Dibukukan. Menurut gini. Menurut kesaksian para rasul. Ini kan pengikut-pengikut Kristus. Murid-murid Kristus. Kesaksian hidup. Yohanes. Jadi mereka yang menuliskan itu. Nah, karena kesaksian mereka begitu. Yesus mengatakan gini. Nah, mungkin Yesus mengatakan tidak ada memang Injil yang bilang langsung Yesus mengatakan Injil gitu. Berarti tidak ada. Berarti tidak ada kitab suci dong. Nah, tidak ada pembagian lebih spesifik. Ada bab ayat sekian. Ada 1 Korintus, ada Markus, ada 1 Yohanes, 2 Yohanes. Tidak ada itu. Nah, jadi mungkin seperti itu. Dalam Al-Quran juga ada pembagiannya. Mungkin seperti itu ya Bang Zumaya. Iya. Begini ya. Kalau di Muslim agama Islam ya, saya dengar ya. Memang betul baginda Muhammad itu, ya udah hidup lampu ya. Kalau baginda Muhammad itu tidak tahu baca ataupun tidak menulis, betul itu Bang Juma? Yes. Nah, oke. Tapi waktu diturunkan Al-Quran itu yang menuliskan adalah ulama-ulama. Terus sahabat Muhammad itu para sahabat. Terus Muhammad ini ya menceritakan atau mendiktekan, terus sahabat-sahabatnya menuliskan. Nah, itu ada Muhammad di situ ya, ada Muhammad mendiktekan, terus sahabat-sahabatnya menulis. Sementara kalau di Bible itu Yesus sudah tidak ada lagi di bumi, baru dituliskan Bible itu Bang. Nah, jauh kali, makanya aku bilang jauh kali. Pintar misi ini, pintar. Saya akui bahwa misi ini. Tapi begini, percaya atau tidak, bahwa kesaksian hidup pada saat itu tuh, gini ya, kesaksian hidup semasa Yesus ada, itu pasti ada Yohanes, ada Petrus. Nah, itu kan dalam Alkitab itu tertulis itu, dalam kitab suci tertulis itu. Nah, bahkan sampai kematian dan kebangkitan Kristus ada kesaksian masih ada Petrus, masih ada Yohanes dan lain-lain. Berartinya ada orang pada saat itu yang memberikan kesaksian. Kalau tidak, mana kita tahu sekarang gitu ya. Nah, memang ada penulisan, tapi yang mengatakan bahwa Yesus yang menginjili dirinya sendiri tidak ada. Kalau gitu berarti kitab suci tidak ada gitu. Artinya mungkin ini pemikiran dari Pak Alisi yang mungkin perlu dikedepankan lagi, bahwa memang Alkitab itu seperti yang dijelaskan seperti di Al-Quran tadi. Memang betul seperti itu. Harus ada kesaksian dulu, kesaksian hidup. Nah, mungkin seperti itu. Nah, masuklah Pak Aston Hutapea tadi menanyakan hal itu. Kalau seperti Bang Zuma juga, dia kan tidak akan mengenal Al-Quran kalau memang tidak ada yang menuliskan itu dulu. Nah, dan seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad dia tidak menuliskan ini itu. Nah, dia mengatakan dan para sahabatnya mengutip itu dan dibukukan. Maka jadilah sampai sekarang. Gitu. Mungkin seperti itu. Atau ada pendapat lain dari Pak Aston? Iya, intinya begini, Pak Sisi Timur. Yang namanya Injil itulah kumpulan-kumpulan kitab yang dituliskan oleh murid-murid Yesus yang ada ikut di zaman Yesus masih hidup. Semua perkataan-perkataan Yesus dituangkan di dalam tulisan-tulisan rasul-rasulnya itu. Dari Matiusnya, Markusnya, Lukasnya, Yohanesnya. Jadi itulah bukti daripada perkataan-perkataan Yesus pada masa hidupnya. Itu yang dituliskan. Nah, kumpulan kitab ini yang dinamakan dengan Injil. Jadi jangan dibilang
Injil Yesus lah. Jadi Injil Yesus lagi larinya kan. Sementara Injil itu adalah kumpulan perkataan-perkataan dari Tuhan Yesus. Ini yang gagal dipahami oleh teman-teman ini. Ini ya, besok kan kita bisa lanjutkan lagi. Udah malam ini ya. Mau dulu ini. Karena besok mau kerja aku ini. Betul. Besok nggak bisa bangun aku, nggak bisa bangun lagi aku besok ini. Besok kita lanjut lagi. Iya. Terjawab. Kalau sisi barat sekarang masih 12:30. Di sini kami dengan Bang Zuma mungkin sudah mau hampir jam 3. Iya betul. Kalau jamku di sini jam 2:15 menit. Bisa? Kok bisa Bang? Iya. Iya, jamku di sini, jam di Nias di sini. Jamnya rusak dia. Baterainya jam di Nias. Aku kan di Nias sekarang. Jadi jamnya ini di rumahku jam 2:15 menit. Terserah mau Pak miss you, itu kamu yang tahu. Ya kan? Kamu yang kebenaranmu, kamu yang tahu. Izin turun dulu ya. Perkataanmu itu udah tahu kamu. Kepada saudara-saudara di bawah yang saya bilang tadi otaknya didengkul ataupun dipatak, saya minta maaf ya semuanya. Iya. Oke Bang. Baik, teman Bang Aston dan juga Sisi Timur dan MSU. Saya minta maaf ya. Terima kasih banyak udah hadir di sini ya Bangku ya. Terima kasih Bang Juma. Siap, sama-sama. Selamat malam. Orang Kristen mengatakan shalom dan orang Islam mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik Bang, makasih Bang. Saya juga mau pamit. Ya. Saya juga mau pamit pada teman-teman, makasih ya. Terima kasih udah berkumpul dan udah bergabung di sini, udah bersama dengan kita di sini. Terima kasih, insya Allah besok kita jumpa lagi teman-teman sekalian.